Look at this. My God, it's amazing. That is amazing. This is absolutely amazing. Look at me, just look at the father crying. Lihat bapaknya menangis. Ya. Saya terharu saya. Yeah, Terharu Tuhan telah menjamah dia. God has touched. Tuhan Yesus telah menjamah dia. The Lord Jesus has touched him. You just saw him run. Ya, kau lihat dia berlari kan? Iya, berani sekali, berani Ya. sekali. Berani sekali. Berlari. Are you amazed? Apakah engkau takjub? Takjub nggak? Takjub sekali. Ya, Takjub really. pada Tuhan Yesus. Ya, Telah really amazed for menyembuhkan dia. Jesus. Amin, praise the Lord. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat datang teman-teman semua. Ibu Rosalin, Pak Frans Angki, Bu Yeti Smisterini, Cifung. Ya, selamat malam Bu Linwa ya, sudah bergabung bersama kita. Oke, baiklah kita akan mulai ibadah kita malam ini. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Dipersilakan Bu Yeti. Dan yang lain, mic-nya harap dimatikan ya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Oke. Shalom. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih yang Ya. sudah mengikuti ibadah CLCC di malam hari ini. Amin. Terima kasih, sehat selalu, puji Tuhan. Amin. Kami sebagai host di malam hari ini, kami akan menyampaikan Ya, bisa langsung dari situ. Bentar. Bisa. Ya. Saya akan menyampaikan Ya. untuk ibadah malam hari ini, susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom. Ya. Terus, Bu. Ya, silakan Bu Yeti, sudah muncul. Sebagai host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Worship leader Bapak Pastor John Sarbunan MA. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Perjamuan kudus oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu ADC dari Surabaya. Pengumuman disampaikan Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman yang saat ini berada di Surabaya. Doa berkat Bapak Pastor John Sarbunan MA Kediri. 8 selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Di malam hari ini sudah saya sampaikan acara-acara Zoom ibadah di malam hari ini untuk ada perjamuan kudus. Dan sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Yeti Sulistiorini dan kita akan doa pembukaan dulu. Dan doa ini akan didoakan oleh Ibu Nani atau Cifung ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam saudara kekasih dan Tuhan semuanya yang ada di gereja CLCC. Mari kita membuka hati kita berdoa bersama-sama kepada Bapa Surgawi. Bapa kami yang ada di tahta di kerajaan surga, kami datang padamu
memohon ampun dan belas kasih-Mu Bapa, urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga mulai pertama, pertengahan sampai akhirnya biarlah Bapa di surga yang menuntun kami dan sendiri yang bekerja di dalam kami. Mari Allah Roh Kudus, satukan kami, hati kami satu persatu di dalam gereja-Mu, gereja CLCC ini. Kami rindu Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Bapa, memuji, menyembah Engkau, Allah yang hidup, yang mulia, yang suci. Sebab itu layakkan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengundang-Mu masuk Roh Kudus, dan Tuhan bela Tuhan Roh Kudus yang bekerja untuk selanjutnya. Rawat kami semua, kami buka hati kami, dan lindungi Bapa kami semua, terutama Pak Pendeta John, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, dari ujung kaki hingga ujung rambutnya. Tuhan, Kau tahu begitu besar kasih-Mu kepada kami semua melalui Pak Pendeta dan kami bisa Tuhan berjalan bersama-Mu. Kami mengerti kehendak-Mu supaya Engkau bukakan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik, terlalu baik. Kami tidak bisa membalas kasih demikian besar ini. Tapi melalui Pendeta John kami dibukakan melalui firman-firman-Mu yang hidup, melalui puji-pujian, melalui Tuhan perkataan dari firman-Mu, sehingga Kau lawat Pendeta John Tuhan untuk kemuliaan-Mu, sehingga kami mengerti apa artinya hidup kami, apa yang harus kami lakukan, dan apa yang kami harus perkatakan, supaya hati kami dipenuhi dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, penuhi kami semua gereja-Mu di akhir zaman ini Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan bukannya kehendak kami sendiri, tapi biar kami berjalan dengan Roh-Mu yang sangat mulia dan suci itu. Mari Roh Kudus berkarya sepenuhnya, kami mengundang Engkau masuk di dalam hati kami, di dalam gereja-Mu ini Tuhan, di dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam rumah tangga gereja, di dalam semuanya yang kami lakukan, kami perbuat, dan kami sendiri menjadi berkat buat orang lain dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, mari Tuhan, lawat kami semua, kami membuka hati kami Roh Kudus, jika ada kuasa yang bukan dari Engkau, apa yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami cabut seakar-akarnya, dalam nama Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biar api-Mu membara di dalam kami, menyala-nyala untuk kemuliaan demi kemuliaan nama-Mu. Sucikan hati kami, pikiran kami Bapa. Layakkan kami untuk datang kepadamu dan menyembah kepada Allah yang hidup, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan biar kami bersatu untuk selalu rindu, ingin menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan mendengarkan setiap firman-firman yang hidup. Dan bisa menjadi pelaku daripada firman. Mari Roh Kudus, kami bersama-Mu, bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami pasti menang. Karena Engkau Allah yang sudah menang. Terima kasih Bapa, barui hati kami, barui pikiran kami. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mulia dan adil, yang penuh kasih, mengasihi kami dengan sepenuh hati. Ajarkanlah kami untuk mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya dengan hormat kepadamu, dengan puji syukur, menyembah Allah yang hidup, memuliakan nama, meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami berserah penuh kepadamu, dan gereja CLCC jadikan seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki-Mu Bapa. Kuasa Roh Kudus menjamah kami semua, dan biarlah membentengi kami dengan darah-Mu, semua yang mendengarkan, supaya fokus hanya kepadamu. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami mengucap syukur, kalau hormat pujian, kembalikan hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cifung untuk doa yang sangat indah ya. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamat kanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus.
Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ini kami orang-orang yang menikmati Tuhan. Ini kami orang-orang yang siap menyembah-Mu lebih lagi. Makasih Tuhan buat anugerah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuni kami Tuhan atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua kasih yang ajaib Kau berikan. Mari sama-sama katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan. Engkau mengampuni atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku
datang menyembahmu. Terima kasih buat dalamnya kasih-Mu Tuhan, lebih dari segalanya Engkau mengasihiku, lebih dari apapun juga Engkau tak menyayangkan nyawamu, segalanya Kau berikan bagiku. Ini bentuk ucapan syukur kami malam hari ini. Kami mengatur mezbah dan penyembahan kami. Kami persembahkan yang terbaik dari hidup kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Oh, angkat suaramu sembah Dia. Nikmati Tuhan malam hari ini. Oh, pengorbananmu, ketaatanmu, jadikan hidupku berarti. Segalanya Kau beri, semuanya Kau berikan. Hatiku, bawa hidup kami Tuhan, Engkau ku seperti sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Malam hari ini sama-sama nyatakan sekali lagi, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi angkat suaramu, sembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Mari angkat hatimu, sembah Tuhan. Ini hati yang taat dan mau setia, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Oh, lihat hatiku.
sesuai Amin. kehendak-Mu. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita alaskan firman Tuhan ini dengan doa kami. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak tahu malam hari ini Tuhan Yesus kami akan beribadah kepadamu ya Bapak. Sebelum kami melakukan sesuatu, Bapak telah mengetahuinya ya Tuhan Yesus. Sore malam hari ini Tuhan Yesus, ampuni kami ya Bapak. Dengan segala dosa yang kami lakukan Tuhan Yesus hari penuh ini ya Bapak. Di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Bapak, sertai kami pada malam hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu ya Bapak. Kosongkan pikiran kami ya Tuhan Yesus untuk hal-hal yang lain ya Tuhan. Teristimewa kuasa Roh Kudus-Mu Bapak mau datang. Penuhi pikiran kami Tuhan. Penuhi tubuh kami ya Bapak. Penuhi ruangan kami ya Tuhan Yesus. Berkati Pastor John Sarbunan yang akan membawakan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah dia boleh selalu disertai oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk membawakan akan firman ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada saat ini ya Bapak. Berkati mereka juga Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidup mereka, keluarga mereka pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Bapak dengarlah doa ini ya Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi ya. Kembali yang sudah menaikkan doa di malam ini, doa yang sangat indah. Praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Malam ini luar biasa, Tuhan melawat kita semua ya, lewat pujian penyembahan dalam hadirat Tuhan. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Sian Liang ya, yang sudah hadir malam ini dengan dua temannya, ada Ibu Norma juga dan Ibu Lidi Handayani ya. Oke, teman-teman yang belum memberikan ucapan selamat, silakan bisa mengirimkan di grup ya. Haleluya, sebelum tanggal ini akan berakhir. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tanggal 1, tanggal 30 ya, kita sudah berada di penghujung bulan Juni ini. Besok kita sudah masuk di tanggal 1 bulan Juli ya, saudaraku. Dan doakan besok saya ada pelayanan di Lapas Kediri supaya kuasa Tuhan bekerja di sana ya, untuk menjamah setiap orang-orang yang ada di sana. Oke. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Dan oleh anugerah Tuhan, malam ini kita semua sudah tiba di serial yang ke-386 ya. Tanpa terasa Bapak Ibu, Tuhan sungguh baik. Dan ya, malam ini senang sekali sukacita Ibu Lianwa ya, atau Ibu sudah bersama kita pada malam hari ini, puji Tuhan ya. Sudah bersama-sama Ibu Puspita, haleluya. Nah, beliau ini hari Jumat kemarin setelah ibadah di rumah makan Prima Rasa, kami baptis beberapa peserta, termasuk Ibu Puji Astuti ST ya. Lalu kami pergi ke sana ke tempat Ibu Lianwa atau Ibu terkasih Ibu Puspita ya. Puji Tuhan, meskipun beliau ada di atas ranjang, namun hatinya rindu sekali untuk mendengar firman Tuhan ya. Di usia yang sudah bertambah senja, itulah benar-benar kita butuh Tuhan ya. Kita butuh berinteraksi, berkomunikasi dengan saudara-saudara seiman. Haleluya. Oke, dan kita akan lihat malam ini, oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-386, dan setelah firman Tuhan nanti kita akan adakan perjamuan kudus ya. Bapak Ibu harap siapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing, dan kita akan menikmati perjamuan kudus ya, supaya kita benar-benar dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus ya. Amin. Oke. Dan nanti malam ini Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Haleluya. Ini orang tua kita dari Jerman, kemarin putrinya baru saja melangsungkan pernikahan ya. Dalam kebahagiaan, hanya saja
kedua orang tua tidak bisa hadir ya karena di tempat yang berbeda. Namun saya yakin dengan teknologi canggih ini ya, ada Facebook atau WhatsApp ini semuanya bisa berkomunikasi dengan baik. Amin. Oke. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama lihat firman Tuhan malam ini. Apakah ini tulisannya atau kebesaran ya? Ya, oke. Ya, cukup ya. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan malam ini. Haleluya. Dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam teladan surat Kristus. Ya, surat itu untuk dilihat dan dibaca ya, saudaraku. Nah, mari kita lihat sebuah ayat firman Tuhan untuk kita semua pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Shalom semuanya. Ya, shalom. Ya. Nas bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Amin ya. Ini luar biasa apa yang Paulus katakan buat kita semua di malam hari ini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah apa, saudara? Dan saya adalah apa? Surat Kristus ya. Nah, namanya surat itu sesuatu yang ditulis karena cinta. Amin ya. Kita menulis sesuatu di surat itu karena ada cinta. Meskipun ada surat yang ditulis juga bukan karena cinta, tapi ada kebencian ya. Dan itu semua dituangkan di dalam surat itu. Namun Bapak Ibu, saya percaya surat Kristus itu adalah surat yang ditulis itu karena ada cinta ya. Cinta siapa dengan siapa? Cinta Allah dengan manusia ya. Dan tentunya cinta kita juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saudara, kalau saudara baca Alkitab ini adalah surat cintanya Tuhan bagi kita semua ya. Banyak orang Kristen dia lupa akan hal ini. Dia merasa suaminya tidak mengasihi dia, istrinya tidak mengasihi dia, anaknya tidak mengasihi dia, orang tua, menantu, mertuanya tidak mengasihi dia, kakak beradik, saudara sepupu, saudara sekandung, saudara dekat tidak mengasihi dia. Dia lupa ada satu pribadi yang sangat mengasihi dia, yaitu Yesus ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, dengan engkau dalam keadaan kesendirian pun engkau masih bisa merasakan akan cintanya Tuhan ya. Surat cinta Tuhan di dalam hidup kita semua ya, saudaraku. Nah, ini yang Paulus katakan, saudaraku ya. Karena apa, saudara? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami ya, oleh pelayanan Paulus. Kami itu jamak ya. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan apa? Dengan roh dari Allah. Jadi firman yang disampaikan itu ada kekuatan roh dari Allah, saudaraku, dan itu akan tertancap di dalam hati manusia pada saat dia mendengarkan firman Tuhan itu ya. Ya, saudaraku, yang hidup bukan pada lolo batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara-saudara, kalau hati manusia itu ada firman, maka hatinya tidak khawatir, hatinya tidak gelisah, hatinya tidak takut, hatinya tidak suatu bimbang. Ya, kenapa banyak orang hatinya khawatir, takut, bimbang, cemas dan lain sebagainya? Karena di dalam hatinya tidak ada firman. Nah, malam ini pastikan ketika engkau mendengarkan firman, firman itu tidak masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri atau sebaliknya dari telinga kiri keluar telinga kanan, tapi firman itu nancap di dalam hatimu. Coba pegang dada saudara, bilang, Tuhan Yesus, aku rindu malam ini firman-Mu berada dalam hatiku, tertancap dalam hatiku. Amin, saudaraku, supaya apa? Tidak dicuri oleh setan. Nah, banyak orang karena waktu dengar firman Tuhan, firman tidak ada di dalam hatinya. Sehingga apa yang terjadi? Kena masalah, khawatir, kena masalah, bimbang, kena masalah, gelisah, kena masalah, stres, kena masalah dalam depresi, dalam frustrasi, Bapak Ibu ya. Itu sebabnya
Orang-orang yang demikian, Bapak Ibu, mereka perlu melatih telinga mereka untuk mendengar firman Tuhan. Ya, orang Kristen yang setiap hari mendengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan di dalam hatinya tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kalaupun ada, itu bisa diminimalisir, bisa direndahkan, bahkan bisa dihilangkan dengan apa? Setiap hari mendengar firman Tuhan. Di saat engkau mendengar firman Tuhan, itu akan mempermudah saudara-saudara untuk imanmu bertumbuh dan bisa menarik kuasa Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Nah, kita akan lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam teladan surat Kristus. Ya, saudaraku, teladan surat Kristus yang dapat dilihat orang dan kemudian dibaca dan diikuti teladan surat Kristus yang memberi pengaruh. Katakan pengaruh. Pengaruh yang apa, saudaraku? Pengaruh yang baik. Jadi kalau orang itu adalah surat teladan Kristus, maka dia pasti memberikan impact, memberikan pengaruh sebagai influencer dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya, bukan hal-hal yang jelek, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau engkau mau lihat orang-orang Kristen sejati itu, mereka punya teladan yang baik, saudaraku. Mereka punya pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang buruk, ya saudaraku. Itu dia. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada pahit, sakit hati, kepahitan, dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang membuat dia malas beribadah. Tidak ada sesuatu yang membuat dia malas melayani Tuhan. Tidak ada sesuatu yang membuat kasihnya luntur kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat dia tidak mengasihi Tuhan. Dia akan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Mengasihi Tuhan di atas suaminya, mengasihi Tuhan di atas melebihi istrinya, melebihi anaknya, menantunya, bahkan mengasihi Tuhan melebihi cucunya. Karena apa yang engkau kasihi melebihi daripada Tuhan, itu suatu hari akan hilang dari hidupmu. Ya, saudara, Anda lihat Ayub, dalam sekejap hartanya habis, dalam sekejap anaknya mati semua, dalam sekejap dia dalam keadaan sakit. Dan disitulah Tuhan bentuk dia menjadi satu pribadi yang mulai merenungkan akan kehidupan ini. Sehingga dia mulai merindukan Tuhan dalam hidupnya. Dalam keadaan menderita, dia tetap bertekun mencari Tuhan. Sampai di akhir pasal yang ke-42, Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Nah, hari ini kalau engkau dan saya sedang dalam persoalan pergumulan, Tuhan sedang membentuk saudara dan saya, baik dalam masalah keuangan, ekonomi, dalam masalah bisnis, karir, pekerjaan, suatu. Itu Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan ingin supaya lewat masalah itu, menyadarkan engkau dan saya supaya lebih dekat dan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terkadang orang kalau dalam keadaan zona nyaman, dalam keadaan aman, tidak ada masalah, mereka mengabaikan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, bahkan bagi mereka ibadah nggak penting. Itulah sebabnya Tuhan punya cara yang hebat sekali, ya. Lewat masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga, dalam hubungan-hubungan yang tidak baik, suatu, dalam kesehatan, keuangan, ekonomi. Nah, disitulah menyadarkan dia untuk dia lebih merindukan Tuhan di atas segala-galanya. Malam ini siapa yang merindukan Tuhan di atas segala-galanya? Yang percaya lambaikan tangan. Amin, ya. Oke, kita lihat ini saudaraku dapat kita pelajari dari 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-10 sampai dengan 13. Malam ini kita akan menyelesaikannya. 1 Korintus pasal 8. Besok kita sudah masuk di 1 Korintus pasal 9. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, akan sangat membahagiakan hati kita. Akan membuat hati kita bersuka cita, membuat hati kita damai, hati kita tenang, hati kita marem, hati kita tenteram, saudaraku. Sementara wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus, ya. Putrane Gusti Yesus, anak-anak Tuhan hatinya tenang. Hatinya tenang kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber ketenangan. Dekat dengan manusia kadang-kadang membuat dia tidak tenang, membuat dia gelisah, membuat dia takut, membuat dia khawatir, membuat dia marah, membuat dia dalam keadaan kecewa, membuat dia dalam keadaan akar pahit. Tapi kalau dia dekat dengan Allah, hatinya tenang, ya. Kalau hatinya tenang, sekarang giliran dia untuk melepaskan pengampunan, melepaskan kasih anugerah, melepaskan segala kemarahan, kebencian, kedendaman, supaya apa? Dia dipulihkan Tuhan. Malam ini berapa banyak saudara mau dipulihkan Tuhan? Amin. Karena kita ini surat Kristus, ya, surat teladan Kristus yang terbuka. Bapak Ibu, nah kita akan lihat saudaraku ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam teladan Kristus. Nah, pertanyaan bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam teladan surat Kristus? Apa jawabannya? Sudah pasti ada, ya. Kalau itu bukan surat teladan Kristus, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya?
Jawabannya sudah pasti tidak ada, ya. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang disebut sebagai teladan surat Kristus, ya. Siapakah dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang menjadi teladan, ya. Amin. Dia menjadi teladan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan yang dapat dilihat, kemudian dapat diikuti panutannya, ya. Oke, mari kita lihat, ya, saudara-saudaraku, di dalam 1 Korintus 8 ayat 10. Ya. 1 Korintus 8 ayat 10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraininya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Amin. Jadi ini artinya gini, Bapak Ibu, ada orang-orang yang baru bertobat, orang-orang Kristen baru, ya, yang belum terlalu banyak memahami firman Tuhan. Mereka hanya tahu mereka ikut Yesus, tidak neko-neko, saudaraku. Dan kalau ada orang Kristen yang sudah lama atau orang Kristen yang sudah saudaraku bertumbuh imannya, sudah dewasa, saudaraku, tapi dia masih kompromi dengan dosa, dia tidak menjadi teladan yang baik. Nah, tanpa terasa orang yang baru ini, orang yang lemah imannya ini belum kuat, ini akan saudaraku mengikuti apa yang menjadi teladan yang salah, ya. Jadi hari ini Tuhan mau kita menjadi teladan hidup yang benar, saudaraku, ya, sesuai firman Tuhan yang dapat dilihat dan kemudian diikuti panutannya, ya. Saudaraku, itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ciri yang kedua dari orang yang menjadi surat teladan Kristus. Yang kedua, dia adalah orang yang menjaga teladan yang benar, ya. Ini penting, menjaga teladan yang benar dan baik, bukan cuma benar tapi juga baik, ya. Tujuannya agar orang yang lemah iman melihatnya dan tidak binasa. Amin. Jadi ini menjadi panutan yang baik. Kita lihat 1 Korintus 8 ayat 11. Baik, bisa dibuka, Bros. 1 Korintus 8 ayat 11, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Amin. Amin. Jadi kalau pengetahuan yang salah, karena hanya berdasarkan pengetahuan duniawi, nah itu akan membuat banyak orang itu akan tersesat. Ya, dia menjadi panutan yang salah. Dia tidak menjaga itu dengan benar. Saudaraku, jadi kita lihat bahwa ketika seseorang sudah tahu jalan kebenaran, maka dia akan menuntun orang-orang lain untuk menuju pada jalan kebenaran itu. Nah, jalan kebenaran itu hanyalah Yesus Kristus, ya. Dia panutan utama kita, yang paling the best di atas segala panutan manusia, saudara-saudaraku. Nah, karena itu, saudara, kita sebagai surat Kristus, ya, teladan Kristus yang baik, kita perlu menjadi teladan, ya, menjaga teladan yang benar dan baik. Tujuannya ini, saudaraku, agar orang yang lemah iman melihat dan dia tidak binasa, ya. Saudara, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Ciri yang ketiga dari orang yang menjadi saudaraku teladan surat Kristus, yaitu kita lihat yang ketiga, dia adalah orang yang mempunyai komitmen, ya. Dia punya satu janji, ya, komitmen, satu ikrar di hidupnya untuk menghindari apa? Menghindari dosa. Dosa apa, saudaraku? Dosa melukai hati nurani orang yang lemah imannya. Ya, mari kita lihat ini, ya. 1 Korintus 8 ayat yang ke-12. 1 Korintus 8 ayat yang ke-12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Amin. Amin. Jadi orang-orang yang Kristen yang tidak menjadi teladan yang baik itu, mereka melukai hati orang-orang yang lemah imannya. Dan ini mereka berdosa terhadap Kristus, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya Bapak Ibu memang tidak mudah, ya, saudaraku. Tapi kita akan terus berusaha, ya, saudaraku. Memang tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Yesus. Dan kapan kita menjadi sempurna? Pada waktu Yesus yang sempurna itu maha sempurna, dia akan datang ke dalam dunia. Baru di sanalah saudara saya menjadi benar-benar sempurna, ya. Kalau saudara tanya hari ini apakah sudah ada manusia yang sempurna? Belum. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan.
Jadi kesempurnaan ini secara progresif, artinya terus dibaharui dari hari ke hari, saudaraku, ya. Disucikan, terus ditahirkan. Dengan apa disucikan, ditahirkan? Dengan firman Tuhan, ya. Jadi dengan firman Tuhan ini kita mandi air suci setiap hari, supaya menyucikan kita dari segala kuman-kuman, dosa-dosa, ya, kudis, kurang disiplin dan sebagainya. Disucikan supaya benar-benar kita ini menjadi seperti yang Tuhan mau, ya. Dari 3 poin ini, saudara, mari kita akan lihat apa hasilnya bagi orang-orang yang taat akan firman Tuhan, ya. Mereka menjadi teladan surat Kristus. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak mau menyesatkan orang yang lemah imannya. Artinya dia mencoba menghindari supaya tidak sampai melemahkan orang yang lemah imannya, ya, tidak akan menyesatkan. Kita lihat 1 Korintus 8 ayat 10. Ya, 1 Korintus 8 ayat 10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Amin. Amin, ya. Jadi ini benar-benar, saudaraku, kita menjaga supaya tidak menyesatkan orang yang lemah imannya, saudaraku, supaya mereka tidak masuk ke perangkap yang sama. Dulu mereka sudah keluar dari dosa itu, mereka tidak masuk lagi kepada dosa yang sama, ya, melainkan kita bisa bawa mereka untuk keluar dari dosa-dosa masa lalu itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mari kita lihat hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman. Artinya dia menjadi teladan surat Kristus, ya. Dia tidak mau apa? Tidak mau membinasakan saudaranya dengan pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Pengetahuan yang salah. Pengetahuan yang tidak sesuai dengan firman, ya. Kalau pengetahuan yang sesuai dengan firman itu pengetahuan sorgawi, ya. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 11. 1 Korintus 8 ayat 11. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Amin. Amin, ya. Dikatakan yang untuknya, maksudnya untuk orang yang lemah imannya ini, Kristus telah mati untuk dia, ya, supaya jangan dia binasa karena pengetahuanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengetahuan itu benar-benar menjadi satu kekuatan, ya, untuk mempengaruhi pola pikir manusia. Jadi kalau orang punya pengetahuan benar, pasti hidupnya akan benar. Tapi kalau pengetahuannya salah, hidupnya pasti salah, ya. So, kalau orang kadang-kadang begini, saya lihat ada orang-orang yang mencoba untuk menerjemahkan Alkitab itu menurut pikirannya sendiri. Pikirannya itu benar, ternyata itu salah, saudaraku, ya. Nah, Tuhan mau hikmat yang kita pakai bukan hikmat dunia, tapi hikmat sorga. Sehingga hikmat sorga itu yang menuntun kita sampai ke sorga. Kalau orang punya hikmat dunia akan menuntun dia tidak sampai ke sorga, dia akan tersesat, mutar-mutar situ, saudaraku. Gak akan ketemu. Nah, makanya Alkitab berkata hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Tapi orang yang punya hikmat sorga, hikmat dari atas, hikmat dari Kristus, dia tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu Tuhan mau sesuatu dalam hidupnya dan dia lakukan itu, saudaraku. Itu orang yang punya hikmat sorga, ya, saudaraku. Dan karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang punya hikmat sorga, dia akan selalu ada dalam suasana sorga. Dia akan selalu ada dalam hadirat Tuhan. Itu orang yang punya hikmat sorga, saudaraku. Tapi orang yang punya hikmat dunia, saudaraku, dia lebih mengikuti kenan-kenan hatinya. Dia lebih suka mengikuti kenan-kenan hati dari orang-orang berdosa. Sehingga tanpa disadari dia telah terseret, telah dibawa untuk tergerus, mulai jauh, semakin jauh dari Tuhan. Dan itu akan membinasakan hidupnya. Tapi orang-orang yang punya hikmat sorga, hatinya selalu rindu ketemu dengan Tuhan, rindu ketemu dengan Tuhan. Dia akan bilang, Tuhan, aku tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Aku tidak kuat, aku tidak mampu tanpa Kristus. Suamiku tidak bisa menolongku, istriku tidak bisa menolongku, anakku tidak bisa menolongku, menantuku tidak bisa menolongku, cucuku tidak bisa menolongku. Hanya Engkau, Yesus, yang bisa menolongku. Dokter pun tidak bisa menolongku. Obat yang diberikan tidak bisa juga menyembuhkan penyakit. Hanya Engkau, Yesus, satu-satunya yang kuandalkan. Nah, dia akan tetap hatinya melekat dengan Tuhan. Itu orang yang punya hikmat sorga, hikmat Kristus, ya.
yaitu firman Tuhan. Amin ya saudaraku. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tidak akan lenyap. Karena firman itu adalah kekal. Firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga ini kita akan lihat saudaraku. Bagi orang percaya yang taat akan firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak ingin menjadi batu sandungan bagi saudaranya, ya. Kalau orang menjadi batu sandungan bagi saudaranya, Bapak Ibu, dia tidak punya hikmat sorga. Dia hanya punya hikmat dunia yang membinasakan dia. Mari kita lihat 1 Korintus 8 ayat 13. 1 Korintus 8 ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Amin ya. Saudara, ini penting. Yang lalu kita sudah bicarakan tadi pagi juga. Makanan itu tidak membuat kita dekat dengan Tuhan. Makanan hanya sekedar mengenyangkan perut. Yang membuat kita dekat dengan Tuhan itu adalah hati yang lapar, hati yang haus akan Tuhan. Hati yang merindukan Tuhan itu membuat kita dekat dengan Tuhan, ya. Bukan makanan, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, karena itu kita lihat bahwa ada orang-orang yang memang tidak makan daging tertentu. Nah, sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu, dia bisa hadir dan memberikan teladan di situ. Ada seorang hamba Tuhan, dia tinggal di satu daerah yang memang daerah itu tidak makan daging, yang mereka memang sudah dari dulu tidak makan daging itu, dan memang dia tidak mau jadi batu sandungan, dia tidak makan daging itu supaya dia bisa jadi berkat, ya, sehingga banyak orang bisa melihat terang Kristus nyata dalam kehidupannya. Nah, kita pun demikian, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dilihat, dibaca, dan diikuti panutannya. Ya, saudaraku, dalam firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, dan kita akan berdoa ya bersama-sama. Dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Ong Gyo Kim akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Oke, sebelum Ibu Ong Gyo Kim berdoa buat kita semua, Bapak Ibu, saya rindu nanti kita pegang roti dulu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Saudara, mari kita bersatu hati untuk kita menghampiri Tuhan ya di malam hari ini dengan perjamuan kudus, roti dan anggur yang tentu sudah sama-sama kita siapkan ya. Oke, haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, angkat roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian, dan imani bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Haleluya, pegang roti di tangan kanan saudara, dan imani ya bahwa ini adalah tubuh dari Kristus sendiri. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita pegang dengan tangan kita, tangan kanan kita, kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Haleluya, pegang anggur di tangan kanan kita. Imani ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah dari Kristus sendiri. Darah yang telah tertumpah untuk menyucikan, mengampuni, menghapus segala dosa dan kejahatanmu, pelanggaran-pelanggaranmu, kesalahan-kesalahanmu. Disucikan seperti kermisi, diputihkan seperti salju, sekalipun berwarna merah, akan diputihkan seperti kulit domba dalam nama Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum saudaraku. Siapa yang sakit imani, oleh belur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita akan berdoa bersama-sama di malam hari ini. Bu Ong Gyo Kim, dipersilakan. Ya, bersama mari kita berdoa. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu tentang malam hari ini, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, menguatkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan akan selalu dalam kehidupan kami. Ya Yesus. Oh Tuhan, dan kami berjalan bersama Engkau
Biarlah kami tidak menjadi batu sandungan buat teman-teman kami ya buat Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu iring Engkau. Berikanlah Tuhan hati dan pikiran kami ya Tuhan, yang selaras dan berlayak di hadapan-Mu. Biarlah apa yang sudah kami Tuhan satukan dengan Engkau. Tuhan, jangan kami berbuat dosa lagi ya Tuhan. Bersama dunia ini yang akan lenyap. Firman-Mu ya bumi dan langit ini akan lenyap. Tapi firman-Mu akan tinggal tetap bersama kami anak-anak-Mu yang selalu Tuhan mencari Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menguatkan, menguduskan, menyucikan hati dan pikiran kami. Supaya hidup kami sehari-hari Tuhan, kami boleh berlayak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami menjadi contoh dan menjadi teladan Tuhan. Bagi orang-orang yang Tuhan yang tidak mengenal Engkau, maupun yang sudah mengenal Engkau ya Tuhan. Biar hati kami tidak ada kesombongan. Dan tidak ada Tuhan, siapa kami, siapa Engkau. Tuhan, semuanya itu sama di mata Engkau ya Bapa. Oh Tuhan, Engkau tidak memandang Tuhan harta kami. Tuhan, Engkau memandang hati kami ya Tuhan. Engkau melihat kedalaman hati kami ya Bapa. Apa ya Tuhan, Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Apa yang sebelum kami minta Tuhan, Engkau sudah mengetahui ya Tuhan. Semuanya ini Tuhan, biarkan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Roh jiwa tubuh kami ini Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu Tuhan taat, selalu mengasihi satu sama yang lain. Dan hidup kami tenang di dalam Engkau. Ada damai sejahtera Tuhan. Ada kesukaan selalu ya Tuhan bersama Engkau. Karena Tuhan kami memerlukan itu semuanya ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami akan lari kemana Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan. Kami hidup seorang diri Tuhan. Dan kami ini siapa Tuhan? Kami hanya hembusan nafas-Mu saja ya Bapa. Oh Yesus, Engkau Allah kami yang hidup. Engkaulah satu-satunya penolong dan Engkaulah satu-satunya Tuhan. Kekasih jiwa kami ya. Tidak ada yang lain di kolong langit pun Tuhan. Selain Engkau yang kami sembah. Selain Engkau yang kami muliakan Bapa. Karena kami tahu Tuhan. Di situ terdapat Tuhan warisan mahkota surgawi ya Tuhan yang Kau sudah janjikan buat kami. Jangankan diambil orang lain, jangan dialihkan ke tangan orang lain. Tuhan, kami juga banyak berdosa, banyak tidak berkenan. Tuhan, kami ini sampah Tuhan. Kami ini tidak ada artinya Tuhan di hadapan-Mu. Tapi Engkau sudah menyucikan kami. Engkau sudah angkat kami ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sudah beli kami dengan darah-Mu ya Tuhan, yang kami Tuhan barusan minum Tuhan, memperingati ya Tuhan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi kudus, suci di hadapan-Mu. Biarpun Tuhan itu kami belajar, kami masih belum sempurna Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu Bapak, kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang selalu menguatkan hidup kami ya Bapa. Biarlah anak-Mu ini jatuh bangun Tuhan, tapi tidak sampai tergeletak Tuhan. Engkau mengangkat tangan kami dengan tangan kanan-Mu ya Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami simpan Tuhan, tapi kami belajar untuk melakukan sedikit demi sedikit Tuhan. Biarlah kami ada kuasa Roh-Mu yang mengalir selalu, aliran Tuhan, Roh Kudus yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami tidak akan Tuhan hilang Tuhan dari apapun ya Tuhan, genggaman tangan-Mu. Karena kami aman di dalam genggaman tangan-Mu, kami tenang, kami mendapat damai sejahtera, kami dapat sukacita, kami percaya mujizat-Mu terjadi pada malam hari ini. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang beban berat Engkau sudah tanggung semua di atas Kalvari. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan, yang sedih,
Oh Tuhan, Engkau sudah hiburkan kami dengan firman-Mu. Oh Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin. Yang tidak dapat pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Oh Tuhan, pulihkanlah keuangan. Pulihkanlah Tuhan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, ekonominya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar rumah tangga satu persatu Tuhan mendapat kesukacita daripada Engkau semuanya yang hadir di tengah-tengah kami malam ini Tuhan sudah diberkati. Maupun yang tidak hadir, Engkau juga sudah memberkati rumah tangganya, anak cucu mantunya. Di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan sudah berdoa malam ini kehadirat-Mu ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Ongkyo Kim untuk doa yang sangat indah ya. Tuhan berkati. Sebelum kembali kepada Ibu Yeti Sulistiorini, di sana ada Ibu Puspita ya, Ibu Lianwa, teman Ibu Lince. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa bertemu dengan beliau. Shalom Bu Puspita, Bu Lianwa ya, selalu beliau ikut ya, mulai dari kemarin ya, ikut terus Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi pagi ikut, tadi pagi, siang juga tadi doa mujizat ikut, malam ini juga ikut. Wow, luar biasa ya. Itu satu hiburan, satu pengharapan ya di dalam Tuhan. Itu selalu rindu mendengar firman Tuhan. Nah, kita akan berdoa untuk Ibu Linwa, Ibu Lince, dan hari ini Ibu Sian Liang yang berulang tahun ya. Kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu arahkan tangan di depan layar monitor. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Puspita, Ibu Lianwa, di usia yang bertambah senja ini, di saat dia merasa sendiri, Engkau Immanuel menemani dia. Sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat, kuatkan dia maka dia kuat dalam nama Yesus. Biar belas kasihan-Mu mengalir atas Ibu Linwa. Malam hari ini Tuhan berkati dia bersama dengan semua anak mantu cucu, dan berkati suster maupun juga yang menjaga, merawat. Tuhan menolong, berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih. Percaya hari ini juga Tuhan sembuhkan Ibu Lince, memulihkan kesehatannya sehingga dia bisa kembali beraktivitas lagi dalam nama Yesus, dan berkati semua anak mantu cucunya. Makasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Sian Liang yang hari ini berulang tahun, tepat di hari ini. Kalau Tuhan kemarin sudah memberkati Ibu Shirley dengan acara pernikahannya, Tuhan juga memberkati Ibu Sian Liang di dalam kehidupannya, kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera bersama dengan teman-teman yang berulang tahun di hari ini. Ibu Norma dan juga Ibu Lili Handayani, berkati mereka dengan keluarga mereka. Terima kasih semua yang hadir malam ini juga yang sudah dengar firman Tuhan. Aku percaya kuasa Tuhan sudah bekerja atas mereka. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, Bu Sian Liang, selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Selamat ulang tahun, Bu Silia. Selamat ulang tahun juga Bu Silia. Ya, ayo kita semua lambaikan tangan buat Bu Sian Liang ya. Saya hitung pada hitungan yang ketiga, langsung semua lambaikan tangan sambil berkata selamat ulang tahun. Mic bisa dibuka ya. Sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Bu Sian Liang. Tuhan berkati ya. Doa kami menyertai-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Bu Sian Liang ingin menyampaikan sesuatu malam ini buat kita semua. Apa? Kenapa Pak? Ingin menyampaikan sesuatu malam ini buat kita semua. Ya, terima kasih. Tuhan sudah menolong saya dalam kehidupan yang saya jalani. Tuhan selalu memelihara saya, dan Tuhan selalu memegang hidup saya. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya Tuhan selalu menopang dalam kehidupan saya. Amin. Buat anak-anak saya, buat cucu saya. Saya mengucap syukur, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Ini saya akan menyanyikan sebuah lagu, Pak. Oke, ya boleh? Silakan. Boleh. Ya. Tapi ini suara ini agak. Ya. Dalam kehidupan yang ku lalui penuh pencobaan, entah kemana akan ku bawa
kehidupanku. Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Yesus, jalan kebenaran kehidupanku. Bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongku. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Tambatkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupku. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupku. Sekian Pak, suara saya agak Amin. serak batuk. Praise the Lord, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Hanya dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Siang Liang buat lagu yang sudah menguatkan, menghibur kita ya. Pak Frans Angki luar biasa, tentunya dikuatkan juga ya. Oke, praise the Lord. Kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan, dan salam buat Bapak Ibu semua yang terkasih. Selamat tahun untuk Bu Silviang dan Ibu Lili di hari ini. Ibu Norma juga. Ya, Ibu Norma juga tanggal 30. Dan salam sehat selalu untuk Ibu Puspita. Semangat Ibu Puspita, sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Minta tolong itu mungkin bisa dibuka mic dulu, kita ingin mendengar suara Ibu Puspita. Mic-nya bisa dibuka ya. Nah, oke, tolong dibuka mic deh. Kita bisa dengar sapaan beliau ya. Mic di kiri pojok kiri bawah, pojok kiri bawah. Ada gambar mikrofon ya. Di pojok kiri bawah ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Bisa belum, mic masih ketutup. Belum. Di kiri pojok bawah. Kiri pojok paling bawah ada gambar mic. Itu ada warna merah ya. Ada nama, di sebelah ada namanya. Ada nama Ibu Puspita itu di sebelah nama, di depan nama itu, depan nama Bu Puspita. Di kiri bawah paling bawah. Ada nama di sebelah nama. Ya, bisa dibuka. Sebelah kiri ya. Ada yang dibisukan itu Pak John. Iya. Oke, ini memang ya tadi karena bocor jadi saya matikan semua supaya tidak bocor suaranya. Jadi oke, tolong dibuka lagi, Mbak. Yang kiri bawah ya, kiri pojok kiri bawah
ada depan Dan nama mama. Ibu Dan Puspita. mama. Ya, sudah oke, siap, sip, Ya, mantap. oke. Oke, kita ingin menyapa Bu Puspita ya, Ibu Linwa, ini teman Ibu Lince. Oke, semua mari kita lambaikan tangan untuk Ibu Puspita, kita sampaikan shalom. Lambaikan tangan saya, hitung 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Shalom Ibu Puspita. Ya, selamat bergabung ya dengan kita semua dalam keluarga besar Gereja CLCC. Amin. Ya, puji Tuhan. Kemarin saya bersama Bu Lince, Bu Nini Herawati, dan juga kakaknya ya. Kita pergi mendoakan Ibu Puspita ya, Ibu Lianwa, dan puji Tuhan beliau rindu sekali ya. Memang ini satu hal yang baik supaya kita lebih banyak dekat dengan Tuhan ya. Oke, Bu Puspita, kita ingin mendengar suara Ibu dulu. Teman-teman ingin mendengar suara Ibu. Kalau saya kan sudah dengar suara Ibu, Bu Lince sudah dengar suara Ibu. Ya, ya Bu. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Itulah suara Ibu Puspita ya, perkenalan dengan kita semua. Nah, itu Bu Lince. Bu Lince nyapa dulu Bu Puspita nih, teman baiknya nih dari masa muda. Halo Bu. Halo ya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Sehat ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu Puspita. Ya. Ya. Jadi Ibu jangan sedih ya, jangan susah ya. Ibu tidak sendiri. Ibu punya banyak teman di sini ya. Setiap hari kita ketemu ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salam buat anak-anak semua ya. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itulah perkenalan kita dengan Ibu Puspita, Ibu Lianwa dari Surabaya. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Oke. Ya, baik, kembali kepada Ibu Yeti Sulistirini. Ya, kemarin kita ke rumahnya itu di Kupang Indah. Jadi persis di belakang Hotel Fairwood yang kemarin kita mengadakan Natal di situ ya. Ada 3 tahun lalu kalau nggak salah. Ya, oke. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak John Sarbunan dan juga untuk Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Adece. Dipersilakan Ibu Adece. Ya, terima kasih. Satu-satu kita menaikkan doa profetik dan respon dengan berkata, I receive. Amin. Sebentar, Ibu Adece. Bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pendoa-pendoanya. I receive.
Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu ADC dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu ADC. Amen. Terima kasih Pak John, dan kembali ke Ibu Yeti Sulistyorini. Terima kasih Ibu ADC yang sudah menaikkan doa profetik. Dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Surabaya. Dipersilakan Ibu Rosalin. Ya, terima kasih kepada Ibu Sulistyorini kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, dipersembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813-30692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung. Oke. Ini sudah lewat kemarin ya, untuk tanggal 28 Juni. Nanti untuk tanggal 6 Juli nanti di Pondok Chandra ya, di tempat Ibu Linda Effendi jam 10 pagi. Oke. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juni 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Hari ini tanggal 30 bulan 6, Ibu Sinliang dari Surabaya dan Ibu Norma Dwi Widyayanti dari Surabaya dan juga Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyowati 0859 6427 berkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman yang hari ini ada di Surabaya. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Rosalin yang sudah menyampaikan pengumuman. Dan selanjutnya untuk doa saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Dipersilahkan Bapak Pendeta John Sarbunan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistyorini yang telah memimpin ibadah kita tadi ya, dari awal sampai pada puncaknya. Kita akan selesaikan ibadah kita malam ini, dan bila mana ada permohonan doa bisa open mic, bisa buka mic dan bisa menyampaikan secara langsung, dan kita akan berdoa ya bagi sahabat-sahabat kita terkasih pada malam hari ini.
Ya, silakan Pak Frans Angki. Pak John, ya saya masih dalam pergumulan Ya. untuk kesehatan. Dan untuk adik saya yang masih koma Pak John, Julius Oscar di Rumah Sakit PHC Tanjung Perak. Terima kasih Pak John. Ya, baiklah Bapak Ibu. Kita menabur kasih, menabur dalam roh ya. Kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang membutuhkan doa malam hari ini. Sekali lagi saudara, arahkan tangan di depan layar monitor. Kami berdoa untuk adik dari Bapak Frans Angki Kuara Emerin, yaitu Bapak Julius Oscar yang sedang terbaring di Rumah Sakit PHC yang dalam keadaan koma. Tuhan, kami tahu kalau Engkau sudah melepaskan, menyembuhkan hambamu pada saat hambamu dalam keadaan koma di rumah sakit, sehingga hambamu bisa hidup hari ini. Anugerah Tuhan, Tuhan lakukan hal yang sama bagi saudara terkasih Bapak Julius Oscar. Ulurkan tanganmu, sembuhkan dia, maka dia sembuh, pulihkan dia, maka dia pulih, sehatkan dia, maka dia sehat, kuatkan dia, maka dia kuat. Tuhan, jangan membawa dia ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Sama seperti yang Kau juga telah menolong Ibu Yeti Sulistiorini ketika menantunya di Jakarta dalam keadaan koma juga, Tuhan, di ruangan ICU. Tuhan sudah mendengarkan doa Ibu Yeti dan doa kita sekalian, sehingga anak menantunya bisa dilepaskan dan hidup hari ini. Anugerah Tuhan, lakukan hal yang sama juga bagi saudara terkasih Bapak Julius Oscar dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami doakan juga untuk adik Pak Frans Angki. Oh Tuhan, Pak Benjamin Thomas, tolong dia akan juga mencalonkan diri menjadi seorang bupati di Kepulauan Maluku Barat Daya. Tuhan sertai, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya. Terima kasih malam ini Tuhan, siapapun yang sakit imani. Tuhan sembuhkan engkau malam ini. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan ketika saya sebutkan nama saudara secara serempak, imani saat itu juga aliran kuasa Tuhan mengalir, langsung terkoneksi, langsung terhubung, langsung tersambung, menjumpai, mendatangi saudara dengan tiba-tiba dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu, sembuhkan sahabat-sahabat terkasih yang sakit malam ini. Siapa yang sakit di bagian kepala, bagian punggung, bagian tangan, bagian pundak, bagian apapun. Terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Puspita, Ibu Lianwa, engkau terima. Dalam nama Ibu Rosalin, engkau terima. Ibu Adensi, engkau terima. Ibu Jaju Keliwati Koswandi, engkau terima. Ibu Puja Astuti, engkau terima. Ibu Siang Liang, engkau terima. Pak Frans Angki, engkau terima. Bu Yeti Sulistiorini, engkau terima. Bu Ong Yokim, engkau terima. Ibu Lince, engkau terima. Dalam nama Ibu Marta, engkau terima. Cifung, engkau terima. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Your Miracle, Ibu Weli Hukubun, engkau terima. Dalam nama Yesus, untuk cucumu juga Tuhan menolong dia akan melamar dan dia akan diterima dalam nama Yesus. Terjadilah malam ini, siapa yang sakit sudah disembuhkan, siapa yang lemah sudah dikuatkan, siapa yang dalam persoalan sudah terima pertolongan Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu pada malam ini yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pengharapan, pulang bawa kemuliaan daripada Tuhan. Mari saudara-saudaraku, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang sudah hadir di malam hari ini. Berkati kebaktian besok pagi, kebaktian ibadah subuh, berkati kebaktian juga ibadah doa mujizat 1 jam besok Tuhan pada waktu siang, dan berkati ibadah besok malam dalam nama Yesus. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan berkati, dan kami tahu Tuhan, kami akan menutup ya Tuhan Yesus untuk bulan Juni ini. Kami tahu bulan Juni ini penuh dengan kenangan yang indah, dan kami tahu kami akan sebentar lagi masuk bulan Juli, akan menjadi satu kenangan yang luar biasa. Ada keajaiban, ada mujizat, ada pertolongan, ada pemulihan, ada berkat, ada kuasa, ada kesembuhan, ada pengharapan di dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini, orang tua yang datang beribadah pada Tuhan dengan segenap hati, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studi mereka, diberkati pekerjaan, karir, bisnis mereka di dalam nama Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati semua yang hadir malam ini, dan berkati juga keluarga Ibu Nini Herawati, berkati keluarga besar Koswandi, baik yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Bali, semua diberkati. Aku berkata semua yang hadir malam ini, engkau yang punya anak, mantu, cucu, semua diberkati. Dalam nama Yesus semua
disertai Tuhan, semua ditolong Tuhan, semua disembuhkan Tuhan. Karena Tuhan melihat imanmu malam ini. Terpujilah Tuhan, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan juga memberkati kami semua malam ini. Diberkatilah engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Doa-doanya kami berkati. Berkati ya. Sama-sama. Ya, berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Bu Adece, Bu Yeti, Bu Jaju, Bu Salim, Bu Esti, Puji Esti, Bu sayang dan berkati Bu Yeti, Pak Angki, berkati semuanya, berkati Bu Rosali, Bu Jaju dan berkati, dan berkati. God bless you all. God bless you all. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Salam buat semua di rumah. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.